Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gabung tangan. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Cao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song King mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. Keke, Xiao Yan, ceka-ceka, aku belum pergi mencarimu, tapi malah kau yang menyerahkan dirimu padaku. Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada suara pihak lain, ternyata pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Douzun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasa tidak terbiasa. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berkenalan maka biarlah, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, bagaimanapun tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk Anda. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, sepertinya tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini, bukan saatnya untuk bertindak berani. Selusin pria berpakaian hitam di sekitarnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Douzong. Barisan ini cukup kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama. Selain dua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan tajam di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti mereka telah memperoleh kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di atas bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Cao Ying menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Douzun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song King mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang salah, dia akan melepaskan lotus api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, saya perlu waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang yang memiliki kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat menatap Cao Ying.
Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seorang elit Douzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kita bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tapi orang itu, seorang pria paruh baya dengan darah menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa getir. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukanlah karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit. Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan 2 sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada celah besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya dengan lembut menekan ke tanah. Sosok halusnya terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus bergegas ke belakang, rambut hitamnya, biasanya diikat oleh pita, tiba-tiba tersebar. Saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang! Song Qing menjerit keras tepat saat Cao Ying bergegas kembali. Majestic Dou Qi segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang membahas kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seusia yang telah ditemui Xiao Yan selama ini. Sepertinya alasan dia dianugerahi julukan penyihir tidak sepenuhnya karena penampilannya yang mempesona. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun berbaju hitam yang misterius ini tidak akan menjadi tandingannya. Kelompok Song Qing campur tangan dan memblokir selusin individu berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Anda berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan Anda? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu,
itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit douzon memang orang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dibobol. Skyfiretri Mysterious Chae, perubahan pertama. Skyfiretri Mysterious Chae, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit douzon. Dia tidak berani menahan saat dia melepaskan Skyfiretri Mysterious Chae ke perubahan kedua. Douki di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius Skyfire dari Burning Flame Valley? Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak telah berteleportasi seperti yang muncul di depan Xiao Yan. Telapak tangan biasa terbang dan menabrak dada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan secara paksa. Xiao Yan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu, meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, 2 sidik jari energi cerah meletus dari tangan Xiao Yan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya perlahan melemah. HMPH. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke hati Xiao Yan saat lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak melintas di depannya dan boneka iblis bumi muncul. Bang! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang diselimuti oleh kristal biru tua menembus ruang kosong itu. Setelah itu sangat mendarat di dada boneka setan bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, dada boneka iblis bumi yang tak tertandingi itu membentuk penyok sedalam hampir setengah inci. Kulitnya pecah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan yang menakutkan mengirim boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan.
Syok naik dalam hati Xiao Yan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit membayangkan luka macam apa yang akan diderita Xiao Yan jika pukulan itu, yang ditembakkan ke udara, mendarat padanya. Apakah ini kekuatan elit Dozun? Xiao Yan melirik ke dada boneka setan bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang! Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan sedang menstabilkan tubuhnya. Cepat pergi! Penghalang spiritual rusak! Suara merdu Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang segera setelah suara itu menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.